Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Kali ini kita akan belajar tentang Android fragment. Nah, apa itu fragment? Fragment itu sebenarnya mirip dengan activity, tapi dia adalah bagian dari user interface selain activity. Gitu ya. Jadi cara kerjanya sebenarnya sama, mirip lah. Gitu ya. Dia adalah komponen yang independen, memiliki file layout sendiri dan kelas sendiri juga. Akan tetapi dia extensnya ke kelas fragment. Ya. Cuma fragment ini tidak perlu didaftarkan ke dalam file Android manifest. Kenapa kita membutuhkan fragment? Nah, ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, kita butuh fragment untuk membuat banyak sekali tampilan tanpa harus berpindah activity atau one activity misalkan ya. Jadi dalam satu activity kita ingin banyak sekali tampilan. Misalkan kita membuat sebuah tab menu ya, atau membuat sebuah button ya, button navigation yang di button yang di bawah ya, atau seperti di online store ya, banyak sekali tampilan tanpa harus berpindah activity. Nah, satu activity dapat memiliki lebih dari satu fragment. Ini dalam satu activity bisa banyak sekali fragment yang kita pasang. Dan sifatnya itu juga reusable. Jadi satu fragment juga bisa digunakan di beberapa activity yang lain. Jadi sifatnya reusable ya. Di sini dapat kita ilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan kita punya activity ya, di activity itu ada sebuah fragment A di sini ya, seperti ini fragment A. Atau kalau bisa juga dalam sebuah activity ada 2 fragment atau lebih dari satu fragment tadi ya. Jadi dalam satu activity bisa juga lebih dari satu fragment. Jadi fragment A bahkan reusable di sifatnya, dia bisa digunakan di activity yang lain. Dan di sini ada activity B gitu ya. Jadi dalam satu activity bisa satu atau lebih dari satu fragment, dan setiap fragment bisa digunakan di beberapa activity yang lain. Contoh penerapannya misalkan seperti apa di sini? Ya, yang paling banyak kita lihat mungkin seperti di email. Ya, seperti ini. Ini adalah aplikasi email. Ya, ini adalah fragment list dan ini adalah fragment detail ya. Jadi setiap kita klik bagian di sini, dia akan menampilkan detail dari isi email tersebut. Nah, itu adalah contoh dari salah satu penerapan fragment. Selain di YouTube itu kan ada YouTube, kemudian di Instagram ya, itu kan ada button navigation ya. Nah, seperti itu juga salah satu penerapan dari fragment. Nah, fragment ini sebenarnya juga memiliki life cycle sendiri. Jadi dia meskipun tergantung dari siklus hidup activity ya, tapi dia juga memiliki fragment life cycle sendiri. Nah, jadi ini adalah gambaran dari life cycle dari fragment tersebut atau siklus hidup dari sebuah fragment. Jadi dia memang tergantung dari siklus hidup sebuah activity, tapi dia juga memiliki life cycle sendiri. On attach ya, kalau on attach ini itu saat fragment terhubung ke activity. Jadi on attach ya, akan
jalankan pada saat fragmen mulai terhubung ke activity. Ya. Kemudian on create, ya, on create itu saat fragmen diciptakan. Ya. Kemudian ada on create view. On create view itu dipanggil oleh sistem Android saat fragmen sudah menginflate layout. Ya. Jadi saat kita mulai memasukkan perintah untuk menginflate layoutnya, nah itu on create view akan dipanggil. Kemudian ada event on view created sebenarnya, ya. Jadi ada on create view dan on view created. Jadi setelah proses inflate layout itu ada event on view created, ya. Ini banyak digunakan untuk ini ya, untuk memastikan layoutnya tidak null, ya. Root view-nya atau layoutnya tadi tidak null, dan juga banyak digunakan untuk setup view lainnya, ya, seperti edit, text view, atau komponen-komponen yang lainnya. Termasuk penambahan event listener dilakukan di on view created, ya. Kalau di activity itu dilakukan di on create, tapi kalau di sini itu dilakukan di on view created. Berikutnya adalah event on activity created. Jadi saat activity menyelesaikan siklus on create, ya. Saat activity menyelesaikan siklus on create. Nah, misalkan apa yang akan dilakukan di sini. Kemudian on start. Jadi saat fragmen siap ditampilkan ke layar, ya, tapi belum bisa menerima inputan, gitu ya. Sedangkan on resume berarti fragmen bisa dilihat ketika activity sedang berjalan, jadi sudah siap untuk menerima inputan dari user, siap berinteraksi dengan pengguna. Kemudian ada event on pause, jadi ketika ada activity lain yang menutupi sebagian dari activity, ya, gimana yang maksudnya di sini adalah ketika activity-nya tidak tertutup sepenuhnya oleh activity lain, jadi masih ada bagian dari activity yang masih bisa dilihat di layar. Contohnya misalkan apa ya, ada dialog, gitu ya, seperti ini, munculnya sebuah dialog, gitu ya. Nah itu on pause. Kemudian ada on stop, ya. On stop itu ketika fragmen tidak kelihatan di layar, ya, bisa saja karena ini karena apa, activity sudah berhenti, ya. Sebenarnya pada saat activity sudah berhenti tidak kelihatan, tapi belum destroy, ya, belum destroy, itu fragmen masih ada, ya, masih hidup, ya. Kemudian ada on destroy view, berarti fragmen view sudah dihancurkan dan tidak terlihat di layar, tetapi masih berada di dalam backstack. Jadi kalau kita tekan tombol back, dia masih bisa kembali lagi, gitu ya. Kemudian on destroy, ketika fragmen sudah dihancurkan dan tidak digunakan lagi. Kemudian ada event on detach, ya, ketika fragmen sudah tidak terhubung lagi dengan activity, ya. Jadi ini sudah tidak ada di backstack lagi. Nah, bagaimana cara menambahkan sebuah fragmen ke dalam activity? Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, cara pertama di sini adalah menambahkan activity fragment, menambahkan fragmen ke activity secara statis di sini. Nah, saya contohkan di sini, saya menggunakan layoutnya menggunakan linear layout, ya. Nah, kita tambahkan view fragment di sini, ya. Kemudian fragment, kemudian namanya kita sebutkan di sini, nama fragmennya apa, ya. Nama fragmennya ini adalah ID dari view-nya. Nah, dengan cara ini fragmen tidak bisa diganti menggunakan kode program, ya, seperti fragment transaction, ya.
udah nggak bisa ya. Jadi pada saat aplikasi sudah berjalan, fragmen modelnya statis sudah tidak bisa diganti melalui kode program ya. Kecuali cara ini juga bisa kecuali kita menerapkan komponen navigation ya. Komponen navigation atau maksudnya navigation view ya, itu bisa, itu masih bisa ya, diganti. Nah, cara berikutnya adalah dengan menggunakan cara yang kedua, yang kita tidak statis tadi ya, yaitu dengan menggunakan kode transaction seperti ini ya. Jadi ini nih, kalau di Kotlin seperti ini, kemudian kalau di Java seperti ini ya. Jadi kita buat objek dari fragment manager dulu, kemudian nama fragmennya, kita objek dari nama fragmennya, kemudian kita harus diawali dengan begin transaction sini ya, dari begin transaction. Kemudian ada event add, ada replace. Add itu kalau menambahkan ya. Kemudian kalau replace itu mengganti, jadi misalkan dari satu menu ke menu yang lain ya, misalnya di button navigation tadi itu bisa diganti dengan replace atau remove untuk dihilangkan. Kemudian ada add to back stack, maksudnya adalah apakah fragmen ini akan dimasukkan ke dalam backstack ya, atau untuk menyimpan transaksi terakhir ke backstack, sehingga ketika kita menekan tombol back nanti dia akan kembali ke fragmen sebelumnya ya. Dan terakhir harus diakhiri dengan commit gitu ya. Harus diakhiri dengan commit. Nah, terkait dengan backstack di sini itu dapat diilustrasikan sebagai sebuah tumpukan buku lah ya, kalau di fragmen ini. Jadi dimana ketika kita melakukan transaksi, maka kita menambahkan buku baru di atasnya gitu ya. Jadi kita semacam menumpuk buku. Kemudian ketika kita menekan tombol back, maka buku yang paling atas yang akan diambil gitu. Jadi sebenarnya yang disimpan di backstack ini bukan fragmennya, bukan, tapi transactionnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di ilustrasi berikut. Jadi kalau ada fragment ya, yang tanpa backstack, jadi dari activity ya, kemudian kita tambahkan fragment A ya, kemudian kita replace dengan fragment B ya. Kemudian ketika kita menekan tombol back ya, ketika kita menekan tombol back, maka activity akan memanggil transaksi sebelumnya. Nah, karena di sini transaksi sebelumnya tidak menyimpan fragment tadi ya, maka yang terjadi adalah aplikasi akan langsung kembali ke activity lagi. Beda dengan kalau kita menggunakan add to backstack tadi. Jadi kalau fragment dengan backstack, ketika ditambahkan di sini fragment di replace ya, ketika di back karena transaksinya itu tersimpan ya, transaksinya disimpan, maka dia akan kembali ya ke B, back lagi ke fragment A, sampai terakhir adalah ke main activity. Oke. Semoga mudah dipahami ya. Baik, kita coba saja, kita demokan untuk pembuatan fragmen ya. Kita bikin project baru sini. Kita kasih nama main fragment ya. Kita buat saja dia 7 lah ya.
Yes. Baik, pertama kita tambahkan dulu fragmen di sini. Tambahkan sebuah fragmen, kita tambahkan blank ya. Fragmen ini saya kasih nama fragmen A. Seperti itu. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, ini kita ganti, kita edit. Ini saya ganti jadi linear. Kemudian kita buat dia vertikal. Kemudian warnanya kita gantilah ya. Background ini jadi misalkan ini aja. Kemudian text view-nya oke. Kita kasih nama kemudian teksnya nggak apa, size-nya jadi 20 sp. Colornya kita jadi white aja. Untuk teksnya ini kita ganti jadi hello fragment A. Kita tambahkan oke, di fragment A sudah. Ini kita hapus saja karena ini kita tidak membutuhkan yang ini. Di sini ini juga kita hapus. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi fragmen yang kedua. Fragmen yang kedua sama ke blank juga, kita kasih nama fragmen B. Ini kita hapus juga. Fragmen B ini desain sama lah ya, cuma beda warna, kita bedakan warnanya. Linear ini sama vertikal ya, benarnya vertikal. Kemudian warnanya kita ganti jadi misalkan inilah, untuk membedakan nanti ya, biar terlihat. Ini center, kemudian size nya 20, kemudian color kita buat dia ini. Nah, ini hello fragment B, teksnya hello fragment B. Oke, sudah, ini sudah. Oke, sekarang kita edit yang di sini ya, yang di activity itu layoutnya kita edit. Ini kita pakai constraint saja,
Nah, tapi ini kita ganti. Nah, kita ganti jadi fragment. Seperti ini. Ini kita buat ya match parent ya. Untuk layoutnya kita constraint saja. Namanya. Kemudian ID-nya fragment A. Kemudian name-nya kita pakai yang fragment A. Oke. Kemudian oke lah. Untuk ini kita buat dia constraint ya. Top of parent. Kemudian startnya satu start of parent. Kemudian untuk n to end of parent. Oke, udah dia ke atas. Nah, kita tambahkan guideline dulu. Jadi kita tambahkan guideline untuk membagi layar ini menjadi dua bagian, masing-masing 50% lah ya. Kita tambahkan sebuah guideline at horizontal guideline. Ini horizontal, ini persen ya, kita buat di persennya 0,5. nah ini jadi ini kita tarik garis ke sini ya. Nah, begitu. Kemudian kita tambahkan fragmen kedua. Ikut. Ini fragmen B, ini fragmen B. Oke. Ini bottom tuh gimana sih? Parent. Kemudian topnya guideline. Salah. Top to bottom. Ini bottom to bottom. Nah, oke. Ada dua fragmen. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Ya. Ini kita sudah tambahkan dua fragmen di sini. Ya. Ini ada fragmen A dan ini yang fragmen B tadi. Oke. Nah, ini adalah model fragmen yang statis. Dan di setiap fragmen kita bisa menampilkan banyak sekali view, ya. Bisa animasi, scroll atau misalkan list produk yang ini mungkin nanti ada list barang-barang yang diskon dan sebagainya. Itu kalau kita bikin di toko online gitu ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan coba membuat mendemokan yang menggunakan transaction ya. Kita coba yang menggunakan transaction.
Nah, di sini ini harus kita ganti. Ini harus kita ganti layoutnya menjadi frame ya. Kita ganti jadi frame layout. Frame layout. Kemudian ini harus dihapus ya. Ini sudah tidak perlu. Kita hapus lagi. Ini ya. Dan di yang di sini, yang di A itu kita ganti lagi warnanya. Ini warna kita hilangkan saja. Kemudian ini warna kita kembalikan. Tapi text alignmentnya kita buat center lagi. Kemudian aktif di sini gravity-nya ya, kita atur gravity-nya apa ya, center vertikal lah ya. Ini center vertikal, orientasinya vertikal. Ini kemudian center. Udah ya. Kita tambahkan sebuah button di sini. Kemudian teks kita buat ke fragment B. Jadi dari button ini nanti kita akan panggil fragment B ya. Kemudian depth-nya 24 lah. Kemudian start-nya sama 24 juga. N-nya 24 juga. Ini wrap ya, wrap konten. Nah, berikutnya apa ya? Kita kembali ke activity. Di activity di on create di sini ya, di on create itu kita tambahkan fragment manager ya. Jadi fragment A ini akan kita tambahkan pada saat on create di activity. Jadi kita tambahkan di sini. Fragment manager fm sama dengan get support fragment manager. Kemudian fragment A. Maaf ya, ini fragment A ya. Sama dengan fm.find fragment byte tag ya. Ini kita buat dari fragment A dot class dot get simple name. Ini untuk mengambil tagnya ya. Karena nanti akan disimpan di inilah, di apa, sorry, ini ada kesalahan. File fragment A ini salah, gimana sih?
new fragment A ya. Kemudian fragment sama dengan fm. Nah, seperti ini. fm dot file fragment by tag ya. Kemudian if kita cek fragment instance of fragment A, maka kita amankan ini salah. Apa ya, kita masukkan ke log ya. Kemudian fm begin transaction, kemudian kita tambahkan add ya. Kita add, kita cari kontainernya. Oh ya, ini tadi belum dikasih nama ya, sorry. Frame layoutnya kita kasih nama dulu, id frame container, kita kasih nama itu aja. Baru di sini kita tambahkan r.id.frame container. Oke. Kemudian fragmentnya adalah fragment A. Kemudian nama tagnya nanti adalah fragment A.class get simple nih. Jangan lupa di commit ya. Ini coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nah, oke ya, ini contoh bagaimana memanggil fragment menggunakan kode transaction ya. Sekarang kita akan teruskan, kita akan panggil fragment B dengan menggunakan button ini ya, dengan menggunakan button. Berarti kita lakukannya di fragment A ini ya. Di fragment A kita harus mengoperate event on view created, karena kita akan menambahkan event on click ya. Event on click, kita tambahkan button di sini ya. Kemudian on view created, oke. Button sama dengan, nah di sini bedanya nih. Di sini bedanya, kalau di activity kita langsung find view by ID. Kalau di sini kita harus panggil view-nya dulu ya, karena tadi kan fragment ini berada di atasnya frame container. Jadi kita panggil dulu view-nya seperti ini. View, kemudian view find view by ID ya. Baru kita di sini sebutkan ID dari button tadi. Button ya. Kemudian button set on click listener. Oh iya, ini ya. Nah di sini kita baru tambahkan fragment transaction lagi di sini. Kita buat fragment B ya. Fragment B
fragment B sama dengan new fragment B. Kemudian fragment activity ya, fragment activity kemudian fragment manager fm sama dengan get fragment manager ya. If fm tidak sama dengan 0, ke begin transaction ya, fm dot begin transaction. Ini kita replace ya. Yang di replace adalah remove .id .frame container diganti dengan fragment B, tagnya adalah .class .catchable ya. Kemudian nah ini kita tambahkan add the backstack tadi ya, add the backstack. Add the backstacknya adalah 0 saja, commit. Ini sebenarnya nggak perlu ya, maaf yang ini nggak perlu tadi. Oke, sebenarnya kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Kita panggil ke fragment B. Nah, ini udah ke fragment B. Oke. Ini fragment B, nanti kita back, dia kembali ke fragment ya, kembali ke sini karena sudah ditambahkan add the backstack. Oke. Nah, saya akan tambahkan lagi di sini ya. Kita akan tambahkan lagi dari fragment B, kita akan ke fragment ketiga dengan mengirim data. Jadi untuk mengirim data di sini. Oke, berarti kita rubah desain dari ini ya. Kita tambahkan satu button di sini untuk memanggil fragment ketiga dan mengirim data. Oke. Tambahkan fragment dulu ya. Tambahkan fragment lagi, fragment ketiga. Fragment C. Di sini ini kita tidak butuh ini. Di fragment C ini kita rubah lagi ya, jadi linear lagi ya. Nah, ini juga sama orientasinya vertikal, kemudian gravity-nya center vertikal. Ini ID-nya isi name, teksnya kita kosongin dulu. Ini wrap content ini. Kemudian text size nya kita buat 18 saja lah. Dan alignment center itu cukup. Kemudian kita tambahkan text view kedua. Ini ID-nya TV description lah ya, TV description untuk deskripsi. Dan kemudian kita tambahkan satu button lagi di sini untuk
nggak apa, kita demokan yang ini dulu ya, kita demokan yang ini dulu. Ini sudah ada dua ya, kita buat marginnya, margin topnya 16 lah biar nggak ngumpul. Oke, sekarang kita ke sini ya. Mana ya, ke fragmen C ya, ke fragmen C, tambahkan sebuah text view di sini, text view TV name dan TV dash ya. Kemudian di on view created kita tambahkan dia ini TV name sama dengan view view by id player.id.tv name. Yang ini TV dash. Oke, sekarang ada dua cara sih untuk mengirim data. Bisa menggunakan bundle atau bisa juga menggunakan setter getter. Kita akan pakai cara dua-duanya itu. Kita tambahkan di sini sebuah variabel ya. Public static string extra name. Ini untuk menyimpan bundle, nanti mungkin nama sebagai key-nya. Kemudian kita buat dash seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan sebuah setter getter ya untuk description. alt insert getter and setter, kita pilih yang description. Oke. Nah, oke. Jadi kita akan pakai dua cara ini, mengirim data menggunakan bundle. Key-nya adalah ini nanti extra name, dan yang kedua kita menggunakan cara setter getter. Kemudian di sini kita masukkan di on activity created. On activity created on activity created. Kalau sudah create, activity sudah create, kita tambahkan string name sama dengan get argument dot get string dari extra name. Kemudian TV name dot get text itu adalah name ya, dengan TV dash itu teksnya kita ambil dari get description. Oke. Nah, sekarang kita ke fragmen B. Di fragmen B kita tambahkan button ya, belum ada button ya. Belum ya. Match match pair kebalik ya.
Kemudian teksnya di sini teks ini adalah ke fragmen C, kirim data ke fragmen C. Kemudian gitu ya. Oke. Kita atur ID belum ya, ID btn to C. Oke. Ini kemudian top marginnya 16 ya. Oke. Kemudian kita tambahkan event ini, kita buat button dulu, dan on view created, on view created button btn ya, view ini ID-nya r.id btn to C. Kemudian btn dot set location new. Oke. Kemudian nah, baru di sini kita panggil fragmen C. Jadi kita replace lagi frame kontainernya ya, frame kontainer yang ada di activity itu dengan fragmen C. Di samping kita mengirim data, kita buat dulu fragmen C sama dengan new fragmen C. Kemudian kita buat sebuah variable bundle. Kemudian bundle kita kirim sebuah string ya. Namanya extra name tadi ya, extra name kita tulis aja dikit melalui bundle ya. Kemudian fragmen C kita set argument, set arguments itu bundle ya. Kemudian berikutnya kita ini untuk pengiriman data melalui bundle sudah selesai. Pengiriman data berikutnya set description ya, set description. Nah, dengan cara yang kedua ya. Data dikirim melalui getter atau setter method ya. Kemudian fragment manager fm sama dengan get fragment manager ya. Kemudian if fm tidak sama dengan null untuk mencegah error ya, bikin transaction add replace container, kemudian fragment C get simple name, kemudian add to backstack lagi, add to backstack ya, nama stacknya kita nulkan saja, boleh ada inputan string ya. Oke. Di sini kita coba lah ya, kita coba jalankan. Ke fragmen B, ke nah itu dia data pertama tadi, teks pertama tadi dikirim melalui bundle, yang kedua data dikirim melalui
setter ya, dimana tadi kita membuat sebuah public method untuk set description, menampilkannya dengan menggunakan get description. Sedangkan yang pertama tadi untuk menampilkannya, teks yang pertama ini menampilkannya menggunakan bundle yang dilakukan di on activity created ya. Nah, ini ya. Ya, semoga mudah dipahami ya. Ini menggunakan dua cara yang berbeda ya. Satu menggunakan bundle, yang kedua menggunakan setter getter. Terserah teman-teman bisa menggunakan cara yang manapun ya. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih bagus nih, yaitu menggunakan view model ya, menggunakan view model. Nah, kalau seperti ini kan hilang ya. Menggunakan seperti ini kan hilang. Bisa juga nanti menggunakan view model. Back, kemudian back lagi ke sini lagi. Oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah ini ya, sebuah dialog lah ya, sebuah dialog fragmen dialog ya. Kita sering mungkin melihat ada pertanyaan, apakah data akan dihapus, apakah hendak keluar dari aplikasi, atau metode apa untuk upload sebuah file. Kadang ada beberapa aplikasi yang menggunakan sebuah dialog ya. Sebuah dialog. Nah, kita akan coba aplikasikan contoh dialog tadi di fragmen C. Kita tambahkan satu button lah di sini. Ini match parent, wrap content, teksnya show dialog lah ya. Dan ID-nya adalah BTN dialog. Oke. Cukup ya. Kemudian di C di sini ya, button, jangan lupa button dulu. View created btn dialog sama dengan view dot find view by id dot btn dialog dot set on click new ya. Kita biarkan dulu. Kita biarkan ini dulu. Berarti kita perlu membuat sebuah ini, perlu membuat fragmen baru, fragmen dialog ya. Kita perlu membuat sebuah fragmen dialog. Nah, di dialog ini nanti ada beberapa view lagi seperti radio button dan button yang lain ya. Ada beberapa button. Oke, kita coba lah menambahkan fragmen baru. Fragmen, nah, kita buat blank lagi. Ini kita kasih nama fragmen dialog ya. Ini kita tidak butuh, sama. Jadi layout ini kita ganti lagi linear layout. Kemudian ini orientationnya kita buat ini ya, vertikal ya. Mana vertikal lagi. Ini 16. Oh, ini wrap konten saja.
Kemudian ini 16 ya, 16 dp. Kemudian untuk teksnya ini apa ya, question teks ya. Apakah Anda sudah sarapan hari ini, gitu ya. Oke. Berikutnya kita tambahkan sebuah radio group. Ini match parent, ini kemudian ini wrap content, kemudian ID-nya adalah RG options, kemudian orientasinya adalah vertikal ya. Di dalam radio group kita tambahkan sebuah radio button. Ini match parent aja ya, ini kita coba. Ini wrap content, kemudian buttonnya bottom ya, 16 dp. Kemudian teksnya kita buat saja ya sudah, gitu. Ini yang no. Belum ya. Okay. ID belum, ID RB yes. Yang ini ID RB no. Kemudian kita tambahkan di bagian bawah sini, kita tambahkan sebuah button. Ini kita buat ini ya, padding ya, paddingnya 10 lah. Nah, oke. Linear layout lagi, match parent, ini wrap content ya. Wrap content, kemudian orientasinya horizontal ya. Di dalamnya kita tambahkan sebuah button. Oke. Match parent, ini web content, ID-nya adalah btn close. Kemudian apa ya, stylenya kita buat style aja oke. Button bar ya, kita cari button bar style. Android button bar button style. Oke. Kemudian nah kita akan bagi layar ini, jadi layout yang di sini kita bagi jadi dua ya, seperti ini. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan kita akan bagi 0,5. Nah, makanya di sini batasnya kita buat weight-nya ya. Layout weight-nya 0,5 ya. Teksnya close.
Ctrl V. Oke. Oke, ini kita ganti. Pilih. Oke. Kemudian di sini di fragmen C kita tambahkan sebuah event ya, sudah ya, button dialog tadi. Kita harus membuat interface baru di kelas fragmen dialog ya. Untuk ini event ini ya, event dialog listener lah. Kita buat sebuah dialog listener. Jadi kita tambahkan sebuah interface, public interface on option dialog listener ya. Ini ya, kasih aja nama seperti itu. Kemudian on option chosen, yang dipilih apa. Kemudian on view created, kita tambahkan, ini berarti kita pilih button btn choose, btn close. Kemudian radio group rg option, kemudian radio button rb yes dan rb no. Dan di on view created kita lakukan on inisiasi ya, dan set on click listener untuk button tadi. Sini. Jadi di ini aja berarti ya. Ini kita buat dia implements ya, implements view set on click listener, method on click. Oke, kita inisialisasi dulu di sini btn choose sama dengan view find view by id r.id.btn choose. Ini yang close. Kemudian yang rg option ini. RG option. Kemudian untuk yang yes dan no juga sama, RB yes, ini RB yes. Dengan yang ini
RB no, RB no. Kemudian setiap button nanti kita tambahkan on click listener, btn choose set on click listener this. Begitu juga dengan yang close. Oke. Di sini, nah ini baru nih, ya. Di sini baru kita switch ya, switch rview.getID case r.id.btn close, berarti get dialog cancel. Oh sorry, ini harus ini ya, kita extendnya, sorry, ini extendnya harus dialog nih, dialog fragment, sorry, ini harus diganti dialog fragment. Nah ini baru bisa get dialog dot cancel seperti ini ya. Kemudian break ya. Yang kedua case r.id.btn choose, maka ini baru di ini kita detect ID dari optionsnya dulu. Di sini kita detect dulu, kita buat variable check radio button ID sama dengan rg options bukan ya, get check radio button ID. Oke. If check button ID tidak sama dengan min 1, jadi ada yang dipilih, jadi kalau tidak ada yang dipilih ya sudah string answer ya, sama dengan kita nolkan dulu. Kemudian kita switch lagi, switch check radio button ID case r.id.rb yes, maka answer sama dengan rb yes dot get text ya, text terus link. Kalau yang dipilih no, case r.id.rb no, maka answer sama dengan rb yes, rb no ya, rb no dot get text dot string dot print. Susah sekali sih. Kemudian nah ini if option dialog listener saya lupa ya tadi ya, seharusnya di sini ada sih, kita bikin variable tadi option dialog on option dialog listener option dialog listener baru bisa dipanggil sini, not null tidak sama dengan null, maka option on option chooses answer. Oh ini salah ya, ini salahnya di sini. Nah mana sih,
jika ada yang dipilih maka jawabannya adalah answer tadi. Kemudian baru ditutup ya, dialog.dismiss. Di sini jangan lupa break ya. Oke. Kemudian kita kembali ke fragmen C. Di fragmen C kita buat ini detek untuk option listener-nya. Fragmen dialog dot on option dialog listener sama dengan new fragment. Oke, seperti ini. Nanti kita tampilkan tos pakai tos saja. Teksnya ini kita udah pakai get activity ya, konteksnya pakai text activity. Teksnya adalah teks, kemudian short ini. Oke. Kemudian balik sini lagi. Fragmen dialog ini kita tambahkan on attach ya. Jadi pada saat dijalankan on attach, pada saat ditempelkan ke activity, kita override on attach, kita buat fragment manager ya. Fragment get parent ya, kita ada tag parent ya. Jadi untuk menyimpan yang memanggil dia siapa, kemudian instance of fragment C. Jika yang memanggil adalah fragment C, maka fragment C fragment C sama dengan fragment ya. Jadi kita convert dia jadi fragment C, kemudian baru di set on option dialog listener-nya. Nah, sama dengan fragment C dot on option dialog listener. Oke. Jadi kita tambahkan option dialog listener-nya pada fragment C karena dia yang manggil nanti. Kemudian ketika on the touch kita destroy this dan sama dengan kita dulukan. Oke. Kemudian balik ke sini ya. Kita kembali ke fragment C. Di sini kita panggil fragment dialog ya. Fragment dialog sama dengan new fragment dialog. Kemudian fragment manager fm sama dengan nah di sini yang beda ya. Kalau tadi get fragment manager, nah di sini get child ya. Get child fragment manager karena kita akan memanggil sebuah dialog gitu ya, dan dia dianggap sebagai anak dari fragment ini. Kemudian baru dialog dot show dari fm, inputnya adalah fm, kemudian tagnya adalah fragment dialog dot class dot get simple-nya. Oke. Seperti ini. Oke, kita coba dulu.
ke fragmen B, kirim data ke fragmen C, kemudian kita tampilkan sebuah dialog seperti ini. Sekarang saya pilih ya sudah, kita pilih. Nah, apa yang dipilih bisa kembali ke fragmen C. Kalau tidak ada yang dipilih, sudah. Ya, belum. Seperti ini. Oke. Sampai di sini untuk proses menampilkan dialog sudah selesai ya. Berikutnya adalah menambahkan memanggil sebuah activity. Memanggil sebuah activity mana ya? Kita tambahkan button di sini ya. Kemudian kita panggil sebuah activity melalui sebuah fragment. Oke. Ya. Sebelumnya kita simpan ke repo dulu ya. Kita bikin repo baru. My fragment. Oke. Sini kita copy. Kita enable dulu. Oke. Kemudian kita remote ya. Tambahkan yang tadi repo sudah kita buat. Oke. Kemudian kita commit sekarang. Kemudian kita commit dulu. Dan commit. Nah, kita masukkan semua. Add fragment A to call fragment B. Add fragment A B to send data to fragment C. Add fragment C to show fragment dialog. Oke. Kemudian comment saja. Kemudian kita push. Oke, kita push. Nah, sambil menunggu post ini, kita ke fragmen C ya. Kita ke fragmen C. Kita lihat dulu. Ini sudah masuk ke sini. Nah, sudah masuk ya. Oke. Berikutnya kita ini ya ke fragmen C. Kita tambahkan satu button lagi di sini. Ctrl D. Oke. btn call activity. Call activity. Show activity. Oke. Topnya 16. Dempet. Nah, dari sini kita tambahkan event untuk memanggil sebuah activity. Berarti kita butuh activity baru. Kita tambah sebuah activity kosong saja. Activity empty. Activity 2 aja lah. Oke. Launchernya kita tambahkan ke ini ya. Bukit ya. Oke. Kemudian sudah activity 2 tidak perlu diapa-apain. Mungkin kita tambahkan tag aja di sini. Ini.
teksnya activity 2 all from fragment. Oke. Size nya kita buat 18 ya. Nah, baru di sini kita kirim, kita panggil sebuah intent. Nah, jadi btn nya kita tambah satu lagi, btn apa tadi, activity. btn call activity. Oke. Kemudian kita tambahkan btn activity set listener. Oke. Nah, ini baru kita panggil sebuah intent seperti yang kemarin. Intent sama dengan new intent. Nah, ini get activity ya. Kalau kemarin kan menggunakan nama activity.this, karena kita panggilnya menggunakan fragment, maka kita get activity ya. Kemudian kita mau ke main activity 2.class. Oke. Kemudian baru start activity. Nah, oke. Ke fragment B, fragment C, show activity. Okay. Main activity 2 ya. Ini main activity 2 ya sebenarnya, cuma teksnya tidak tampil ya. Coba kita cek lah, main activity 2 main. Activity 2 ya. Kita tampilkan dari sini aja lah. View text sama dengan find view by id r.id text view tadi. Oke. ID nya adalah ini tools text-nya. Sorry. Tools text itu teks sementara ya. Oke. Ini udah nggak perlu. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia. Oke, sekarang tinggal kita commit add call activity from fragment. Kemudian di push. Baik, teman-teman, cukup untuk video kali ini. Semoga penjelasan saya dari tadi mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar. Terima kasih.